Banyak sekali yang mulai melirik program detoksifikasi atau detox. Apakah Anda salah satunya? Nah, sebelum Anda mulai melakukan program detox, baik itu sendiri ataupun dibantu oleh dokter dan tenaga medis, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang program detox. Salah satu yang paling penting adalah untuk apa detox itu dilakukan dan apa saja sih sebenarnya yang akan didetoks oleh sistem detoksifikasi dan program detox tersebut. Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Lisa Silvani dan hari ini saya ingin berbicara mengenai detox, program detox dan sistem detox tubuh, terutama apa saja sih yang sebenarnya didetoks oleh sistem detoksifikasi dan program detox tersebut. Banyak sekali orang yang mulai melirik program detox sebagai sarana untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Dan saya pribadi sangat-sangat menganjurkan bagi siapapun yang ingin untuk mengoptimalkan sistem detoksifikasinya. Tentu saja dengan pola nutrisi dan pola atau program detoksifikasi medis yang tepat dan sesuai. Karena program detoksifikasi yang benar tentunya akan membutuhkan salah satu pola yang tepat, selain juga membutuhkan pengawasan yang ketat. Karena apa yang terjadi pada program detoksifikasi adalah adanya pembuangan segala hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ke dalam usus kita, ke dalam ginjal kita, melalui liver kita, dan hal itu akan membebani sistem atau organ-organ detox tadi, sehingga apabila tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka dapat memicu gangguan kesehatan lainnya. Nah, kembali ke apa saja sih yang sebenarnya didetoks atau dikeluarkan dalam program detoksifikasi atau sistem detoksifikasi. Berasumsi kalau program detoksifikasi yang dilakukan itu tepat dan benar serta efektif, maka hal-hal yang akan dikeluarkan oleh sistem detoksifikasi diantaranya adalah yang pertama adalah sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan ini bervariasi sebenarnya. Misalnya saja dari lemak yang tidak digunakan oleh tubuh, atau kelebihan gula, atau karbohidrat yang tidak terpakai oleh tubuh. Itu semua sebenarnya akan dialihkan ke sistem detox dan organ detox yang kemudian akan dibuang. Dan ini adalah salah satu kehebatan tubuh kita, di mana sebenarnya tubuh kita memiliki salah satu sistem atau mesin yang sangat-sangat canggih yang dapat mendeteksi kebutuhan tubuh itu secara benar gitu ya. Jadi tidak perlu pakai alat ukur, sebenarnya tubuh kita mampu melakukan selama tubuh itu bekerja dengan optimal. Jadi tugas kita adalah untuk mengoptimalkan kerja tubuh itu. Nah, yang kedua, yang akan didetoks atau dikeluarkan oleh sistem detoksifikasi adalah sisa-sisa dari obat. Jadi bukan hanya sekedar racun ya, kalau orang mengatakan, oh detoksifikasi itu membuang racun. Memang, segala sesuatu yang tidak dibutuhkan apabila terabsorpsi atau terserap kembali tentunya akan menjadi racun. Tetapi bukan semata-mata berarti itu adalah racun berbahaya seperti pestisida, bukan hanya seperti itu. Bahkan sisa-sisa dari obat yang tidak digunakan bisa jadi pengemulsi dari kapsul obat atau kapsul obatnya sendiri itu tentu tidak dibutuhkan oleh tubuh dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Dan hal itulah yang akan juga dibantu oleh sistem detoksifikasi kita. Nah, yang ketiga adalah toksin yang benar-benar dianggap sebagai toksin
yang merupakan logam berat ataupun bahan-bahan beracun yang terdapat di dalam komponen makanan kita, yang terdapat di dalam lingkungan sekitar kita gitu ya, apa yang kita hirup, apa yang kita sentuh. Hal-hal itu tentunya tidak semuanya pasti aman. Dan hal-hal yang biasanya di detox yang termasuk golongan ini diantaranya adalah pestisida, kemudian logam-logam berat seperti aluminium, seperti selenium kalau terlalu banyak, kemudian juga merkuri, timbal atau lead, dan macam-macam. Selain logam berat seperti ini, juga yang termasuk di dalam komponen toksin diantaranya adalah MSG atau pemanis buatan yang tentunya tidak dibutuhkan oleh tubuh dan metabolisme tubuh sehingga harus dikeluarkan. Nah, yang keempat adalah makhluk-makhluk hidup yang berusaha menyerang tubuh seperti virus, bakteri, jamur. Virus, bakteri, dan jamur tadi akhirnya sudah dilumpuhkan dulu oleh sistem imun tubuh, kemudian dibawa ke sistem detoksifikasi untuk kemudian dibuang atau dieliminasi dengan baik agar tidak mengganggu metabolisme tubuh. Karena apabila sisa-sisa dari virus-virus atau bakteri yang mati tadi masih berkeliaran di tubuh kita, itu ternyata akan memicu reaksi imun lagi, dan ini yang salah satu penyebab autoimun juga karena ini ya. Jadi sistem detoksifikasi itu berperan besar sebenarnya untuk mencegah mencegah terjadinya penyakit autoimun, salah satunya dengan membuang sisa-sisa bakteri, virus, dan jamur tadi sehingga tidak terserap kembali dan menimbulkan masalah. Nah, itu adalah 4 jenis hal atau benda atau komponen yang akan dikeluarkan atau didetoksifikasi oleh sistem detoksifikasi tubuh kita. Nah, terbayang ya kalau misalnya sistem detoksifikasi kita terganggu, berarti akan banyak sekali hal-hal yang terserap kembali dan dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan kita. Maka dari itu, optimalisasi sistem detoksifikasi adalah salah satu hal yang sangat-sangat saya tekankan dan salah satu hal yang sangat saya sarankan, tetapi dengan cara yang benar, dalam jangka waktu yang tepat, dan juga tentunya dalam pengawasan dokter tenaga medis untuk efektivitas dan keamanan yang baik. Oke, semoga apa yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat, dan kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.